zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama West End Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. ...98,9 Sonora FM Semarang. Selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora. Apa kabar di hari ini? Hari Kamis 5 Juni 2025. Senang sekali ketemu lagi dengan saya Victor Yoga di Sonora Hits. Dan Sonora Hits hari ini ada yang spesial, apalagi kalau bukan special talk show. Nah, tapi sebelumnya sahabat Sonora, saya mau kasih sedikit kira-kira begini. Setiap hari kita itu selalu mendapati apa yang disebut dengan peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan itu apa sih? Peristiwa kependudukan itu yang pertama kelahiran gitu kan ya. Terus habis lahir orang tuh menikah. Terus yang terakhir kematian gitu. Nah, 3 peristiwa kependudukan ini memang harus dicatatkan gitu ya. Orang lahir harus punya yang namanya akte kelahiran. Terus menikah juga ada surat nikahnya. Terus kalau meninggal juga perlu ada surat kematiannya gitu ya. Nah, terus setelah kematian ada juga kemudian sesuatu yang mengikutinya, yaitu adalah persoalan waris nih gitu ya sahabat Sonora ya. Nah, ini pun perlu sesuatu landasan legalitas gitu. Siapa saja sih yang bisa dapat warisan gitu ya kalau ada seseorang yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian perlu ada
sebuah dokumen yang disebut dengan surat keterangan hak waris. Pagi ini, sahabat Sonora, kita akan ngulik soal surat keterangan hak waris dengan narasumber yang ekspertisnya nih, ahlinya nih dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Saya mau sapa dulu, selamat pagi menjelang siang Ibu Nur Hening. Selamat pagi Mas Victor. Kabar baik Bu? Baik juga. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Dan yang kedua ada Ibu Mita Khoirunisa, sarjana hukum juga dari Balai Harta Peninggalan. Pagi Bu. Pagi Pak Victor. Selamat salam sehat. Salam sehat selalu ya. Nah, Bu Hening dan juga Bu Mita, seperti tadi ya sudah saya obrolin sedikit nih mengenai warisan. Nih kadang-kadang nih soal warisan nih sesuatu yang apa ya, agak-agak sensitif gitu ya Bu ya. Agak-agak sensitif gitu ya. Oleh karenanya perlu apa yang disebut dengan surat keterangan hak waris. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, apa sih sebenarnya surat keterangan hak waris itu apa ya Bu ya? Baik Mas Victor, saya akan jelasin apa itu surat keterangan hak waris atau SKW. SKW adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Serta menjadikan pemberitahuan pada pihak ketiga seperti perbankan dan kantor pertanahan dalam rangka peralihan hak tanah karena pewarisan. Itulah apa artinya pengertian dari SKW itu. Jadi di dalam surat keterangan hak waris itu yang tercantum apa saja tuh Bu? Yang tercantum ialah Identitas ahli pewaris ya, ahli waris, harta peninggalannya, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Oh, itu yang tertera di SKW. Jadi sudah sekaligus dirinci ya hak bagiannya ya? Iya, masing-masing. Itu harus dirinci dalam SKHW ya Bu ya? Ada juga. Baik. Nah, sahabat Sonora, mungkin sedikit pengertian ya, yang disebut dengan pewaris itu adalah orang yang Meninggalkan si almarhum ya, yang meninggalkan warisan itu, harta pewaris, warisan ya. iya. Sementara ahli waris adalah orang yang orang berhak yang menerima harta tersebut. orang yang berhak menerima harta tersebut gitu ya. Nah, Sedangkan harta warisan kan itu juga ada hubungan dengan harta warisan kan Pak? betul. Itu adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan setelah dikurangi utang. Setelah Itu, dikurangi utang. hartanya pewaris itu harta warisan namanya. Iya. Nah, terus kita sudah tahu pengertiannya SKHW. Iya. Pentingnya apa sih Bu? Orang harus punya SKHW itu? Kalau pentingnya, kenapa sih orang harus punya SKHW? Yang kita tahu ya, untuk mengurus dokumen peralihan hak di kantor pertanahan atau terkait dengan adanya harta di perbankan, maka ahli waris harus mengurus SKHW ini ke kantor BHP atau ke kelurahan atau ke notaris untuk memperjelas gitu siapa saja ahli warisnya dan berapa hak bagiannya. Jadi nantinya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Jadi udah ada kepastian dokumen resminya tentang siapa saja sih ahli warisnya, berapa sih hak bagiannya, seperti itu. Iya. Kan orang biasanya udah kalau misalnya nih ada orang tua meninggal, kemudian ya udah dong dibagi rata sama anak-anaknya atau sesuai dengan ini ya. Bisa ada pembagiannya sendiri itu. Nanti ada pembagiannya ya. Ada masing-masing ada. Masing-masing. Kan ada pembagian berdasarkan variat Islam dan berdasarkan KHI. Kompilasi hukum Islam. Nanti masing-masing kan berbeda juga sih ya. Nah, gitu, iya. itu biasanya nanti dari BHP seperti apa Bu? Apakah melihat latar belakangnya dan lain sebagainya? Ya, kita pasti melihat latar belakangnya ya. Misalnya agamanya Islam. Kalau Islam biasanya kita pakainya faraid ya Bu. Kalau untuk golongan Chinese Tionghoa itu berdasarkan KUH Perdata. Jadi kalau KUH Perdata kan antara perempuan dan laki-laki itu sama rata. Sama gitu. rata. Kalau betul. dalam Islam kan berbeda ya, ada 1 dan setengahnya gitu. Iya. Laki-laki 2 bagian, perempuan Perempuan 1 Satu bagian, Iya. Iya. Tuh Jadi kalau tergantung siapa yang mengajukan. Iya. Gitu. Siapa yang datang ke BHP untuk mengajukan permohonan pembuatan SKW kan ada yang Cina, ada yang pribumi, juga ada yang Arab biasanya gitu kita. itu Iya. ada perbedaan Bu ya. Ya, kan Iya. tergantung
itunya. Itu kan kalau Arab biasanya kita pakainya variety Islam pembagiannya. Kalau yang Cina sama yang pribumi kita berdasarkan hukum perdata, KUH perdata. Pribumi yang Muslim dengan Ya. menggunakan Faraid. Faraid, yang pribumi non Muslim Bisa menggunakan KUH perdata. KUH perdata. Iya. Oke. Nah, ada perbedaan juga nggak Bu untuk siapa saja sih ahli warisnya? Kalau misalkan ada seseorang yang meninggal nih, orang kadang-kadang bingung juga nih siapa yang apakah anak-anaknya saja atau ada pihak lain juga nih? Ya, kalau yang jelas kan pasti anak-anak ya. Ya. Anak-anak dan istri atau suami yang masih hidup. Kalau misalnya anak-anak tidak ada, istrinya juga atau suaminya sudah meninggal juga, kita lihat orang tuanya apakah masih ada. Kalau udah sama-sama nggak ada, ya nanti kita lihat apakah punya saudara ke samping, Saudara kandung. ya, Saudara kandung. Iya, dapat bagian Ya, juga nanti. seperti itu. Jadi dilihat keadaannya kan nanti Kan ada- sesuai dokumen-dokumennya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu ada di itu pembagian nanti. Oke. Golongan. Nah, Golongan. terus kalau begitu misalkan ada seseorang yang meninggal dunia nih Bu, siapa saja nih yang dapat mengajukan SKHW ini, yang berhak untuk mengajukan SKHW ini? Jadi sebelum ada peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2021, kalau di BHP sendiri itu tadinya hanya mengurusi SKHW Timur Asing aja, Arab dan India. Iya. Ya, Setelah adanya peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2021 yang sudah menghilangkan penggolongan penduduk, maka siapapun bisa mengajukan SKHW ke BHP. Bisa misalnya tadinya kan kalau untuk Tionghoa itu biasanya ke notaris. Kalau pribumi itu Jawa gitu misalnya itu bisa ke kelurahan. Tapi setelah adanya permen itu siapapun bisa mengajukan permohonan SKHW ke Balai Harta Peninggalan seperti itu. Jadi semua golongan ya Bu Iya, ya. bisa. Baik. Nah, memang ini supaya adil dan merata nih, semua bisa dapat mengajukan Iya. di BHP ya. Iya. Nah, tapi persoalannya kemudian yang harus datang ini Yang siapa ya Bu ya? ahli waris biasanya. Ahli waris Ahli waris. yang mana nih, yang maksudnya harus anak Masih ada kandung? hubungan, Masih ada hubungan. hubungan saudara dengan pewaris. Ya termasuk itu Ya. misalnya anak-anaknya, mungkin Ya. kalau suaminya meninggal yang datang istrinya. Kalau sudah nggak ada semua, mungkin saudara kandungnya bisa untuk mengurus ke BHP ke masalah SKW itu. Jadi kalau SKW itu unik Pak, kalau SKW itu tidak berdasarkan penetapan ya. Jadi pemohon yang datang ke kantor. Kalau perwalian, pengampuan, on-beher, AWC itu kita berdasarkan penetapan. Jadi kita nanti kalau SKW itu pemohon yang datang ke BHP untuk minta dibuatkan surat keterangan hak waris. Karena mereka yang butuh gitu. BHP-nya lebih pasif ya Bu Iya. ya. Oh. Iya, kalau ini beda dengan yang tusi yang lain gitu loh. Nah ini misalnya nih Bu, seseorang nih punya anak 5 nih, Iya. seorang meninggal kemudian dia ada anak 5 nih. Apakah kelima-limanya ini harus datang ke Ya BHP? enggak, cuman salah satu aja. Sebagai pemohonnya nanti dia itu yang datang pemohonnya, nanti yang lainnya kan dalam suratnya dibikinkan surat kuasa. Kuasanya yang datang itu sebagai penerima kuasa, yang 4 tadi anaknya berapa? 4. 5 misalkan yang ya Bu 4 ya. itu sebagai pemberi kuasa. Oh, ada begitu. surat kuasanya bisa juga. dikuasakan Iya, ya. dikuasakan. Oke, gitu. ya. Nah, sudah punya anak 5, masih ada lagi nih si almarhum nih punya saudara-saudara juga nih. Apakah ini juga harus mereka juga nanti, maksudnya gini, saudara-saudaranya tidak mengajukan nih, apakah nanti tetap tercantum sebagai ahli waris atau hanya yang Itu lihat, mengajukan aja nih? itu lihat dulu ya Mas. Iya. Misalnya di dalam suatu itu pemohonnya itu ada anaknya masih ada, istrinya masih ada, berarti yang masuk dalam ahli waris cuma anak-anak sama istrinya. Oh, kalau oke. suaminya yang meninggal, jadi saudaranya nggak masuk. Kan ada ayahnya masih ada gitu. Betul, betul. masih Oh, hidup. begitu. Iya. Ya. Kalau ayahnya udah meninggal, cuman anak-anaknya nggak ada anak laki-laki, diambilkan dari saudara kandung yang laki-laki juga nanti dimasukkan sebagai ahli waris. Oke. Iya. Nah, kemudian satu lagi nih Bu, sebelum kita jeda. Kalau datang kan gini Bu, ada misalkan seseorang yang meninggal, terus orang datang nih ngaku, oh anaknya cuma 1 saya aja nih, kayak gitu ya. Nah,
apa yang harus persyaratan apa yang harus dibawa untuk membuktikan bahwa siapa saja nih yang berhak jadi ahli waris dari almarhum ini? Jadi kan kita memproses surat permohonan itu kan berdasarkan dokumen persyaratan ya. Ya. Karena sudah kalau untuk persyaratan ahli waris kita pasti minta identitasnya seperti KTP, akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi nanti bisa terlihat di situ hubungan si ahli waris itu dengan pewarisnya. Kalau misalnya tidak ada hubungan ya Ya, Nggak tidak bisa bisa, ya. nggak bisa Iya, dimasukkan ahli dokumen kan waris. pasti udah, dan kita minta Iya. dokumen semua dokumen persyaratan itu dilegalisir. Di Legalisi notaris atau ke Dukcapil. kantor pos gitu. Jadi bisa dipastikan ya sesuai dengan dokumen itu. Kalau memang dia bukan ahli waris ya Nggak bisa kita. dicantumkan. Iya. Gitu ya, jadi nggak bisa sembarangan juga. Nggak bisa. nanti enak dia datang nanti nggak ahli waris dapat bagian kan itu kita kesalahan Pak. Gitu ya Bu ya. Tapi dia Memang bukan ahli pernah waris. ada ya Bu, maksudnya ada yang sengaja menghilangkan ahli waris gitu. Ada kejadian Itu begitu, ada, Bu? Itu kejadian ada, pernah ada. Jadi ada salah satu ya Bu tidak diikut sertakan. Jadi dokumen persyaratannya itu salah satu ahli waris tidak disertakan. Jadi kan kita memproses, oh ya kita dapatnya ini, dokumen sudah lengkap, ada di situ ada surat permohonan, ada surat kuasa, ada KTP pemohon, terus ada surat keterangan kematian, ada surat nikahnya pewaris, terus kartu keluarga, KTP suami atau istri yang masih hidup, dan KTP ahli waris anak-anaknya. Terus adanya surat keterangan kematian orang tua, surat keterangan wasiat dari Direktorat Jenderal Surat Administrasi pernyataan Hukum ahli Umum, waris. dan adanya asli surat pernyataan ahli waris. Nah, kalau kita sudah menerima semua itu lengkap dari pemohon, kita proses untuk mengeluarkan SKHW. Dan ternyata di kemudian hari ada salah satu yang Ahli waris nggak dimasukkan. yang tidak dimasukkan. Timbul sengketa kan Timbul Pak. sengketa. Dalam rumah keluarga itu nanti. Jadi Kan ya- kita juga diundang dalam pengadilan nanti Pak. Oh, gitu ya. Kita diundang untuk mediasi. Karena kita kan Oh. proses berdasarkan kita udah lihat lengkap semuanya, Betul, sudah betul. dilegalisir. Ternyata ada itikat tidak baik dari Si pemohon Si ini ya. pemohon, iya. Nah ini hati-hati juga nih sahabat Iya. sonora, lebih baik. Dan kalau kayak gitu bisa pidana juga ya Bu ya. Iya. Sebenarnya ya. Iya. Nah inilah maka pentingnya memang surat keterangan hak waris ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam mengenai surat keterangan hak waris ini sahabat sonora. Jadi tetaplah di 98,9 Sonora FM. Sonora Hits. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624 dibentuklah lembaga yang diberi nama WSN Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami.
BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. ...98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network. Menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id. Portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka, secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, traffic, and music. ...98,9 Sonora FM masih bersama saya Victor Yoga. Bersama saya juga masih ada para kurator dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Ada Ibu Nurhaning Sarjana Hukum dan Ibu Mita Khorinisa Sarjana Hukum. Nah, sahabat Sonora, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol cukup banyak nih tentang SKHW, Surat Keterangan Hak Waris. Nah, ini sesuatu yang penting banget nih. Saya rasa hampir seluruh masyarakat Indonesia nih
terkait dengan yang namanya hak waris, sehingga pasti banyak yang pernah mengurus atau sekarang sedang berusaha atau dalam proses untuk mengurus surat keterangan hak waris. Silahkan kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh juga, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol di sini dengan para ahlinya, di line WhatsApp kita di 0811 25 98 989. Langsung bertanya dengan Ibu Nur Henning dan Ibu Mita Khairunisa. Oh ya sahabat Sonora, saya mau ingetin lagi juga, nanti hasil ngobrol-ngobrol kita ini dan juga ngobrol-ngobrol yang lain tentang peran BHP ini nanti bisa juga diakses melalui akun YouTube Sonora Semarang maupun juga di akun YouTube-nya BHP Semarang Kemenhum gitu ya. Nah, Bu Henning dan juga Bu Mita tadi sudah nih tentang siapa saja yang dapat mengajukan SKHW, kemudian persyaratan-persyaratannya untuk mengajukan SKHW itu apa saja supaya membuktikan identitas dari si pemohon maupun juga si pewaris ya Bu ya. Nah, terus kemudian barangkali seperti ini Bu, kalau seorang pewaris nih dia kan punya ahli waris anak, istri atau suaminya begitu ya. Tapi di lain sisi misalkan si pewaris ini juga meninggalkan surat wasiat nih Bu. Nah, mungkin dalam wasiat itu dia ingin memberikan hartanya ini kepada orang lain yang sebenarnya secara hukum bukan ahli waris nih. Nah, ketika kemudian ada pihak-pihak kepala ahli waris ini mengajukan SKHW, bagaimana nih Bu pembagiannya? Kalau pembagiannya berdasarkan pasal 201 kompilasi hukum Islam itu mengatakan bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan pewaris kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Jadi apabila misalnya ada surat wasiat, ternyata si pewaris menghendaki hartanya diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris, itu bisa, tapi tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan hartanya. Ataupun kalau misalnya ahli warisnya ikhlas gitu, menyetujui kalau misalnya semua harta peninggalan itu diberikan kepada si penerima wasiat, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya para ahli warisnya nggak menyetujui, ya itu tadi, hanya mendapat, si pelaksana wasiat itu hanya mendapat sepertiga maksimal sepertiga dari keseluruhan harta si pewaris. Jadi 2/3-nya nanti untuk dibagi kepada para ahli waris. Meskipun misalkan di dalam wasiat tercantum bahwa ini yang diberikan setengah harta saya nih. Nanti itu kalau ahli waris yang lain setuju nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau tidak setuju, tetap maksimal sepertiga tadi ya. Iya, Oke. Nah kemudian si penerima wasiat ini tadi, apakah harus mengajukan surat keterangan hak waris juga Bu? Iya, tetap harus mengajukan SKHW dan yaitu nanti bersama-sama sama salah satu ahli warisnya sebagai penerima kuasa. Iya. Ada gitu Bu, tapi kasus-kasus semacam itu yang terjadi? Kemarin baru ada yang konsultasi terkait anak angkat ya Bu. Masalah anak angkat. Nah itu gimana Bu, kalau misalkan statusnya anak angkat Bu? Ya kemarin kan ada pemohon yang datang ke kantor. Dia mengatakan kalau dia tuh anak angkat dari misalnya dari suami istri yang nggak mempunyai anak, tapi dia udah diangkat sama mereka. Diadopsi ya Bu ya? Diadopsi secara hukum ya, ada penetapan dari pengadilan ya. Kalau anak angkat yang sah secara hukum di Indonesia diakui melalui penetapan pengadilan dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Jadi kedudukannya sama dengan anak kandung kalau dia udah diangkat secara sah oleh pengadilan. Kedudukannya sama. Terus status hukum anak angkat dalam kewarisan berbeda dengan anak kandung. Meskipun anak angkat dapat menerima warisan melalui wasiat atau hibah. Maksudnya gini Mas, melalui wasiat wajibah itu jika anak angkat tidak menerima wasiat atau hibah, ia dapat menerima wasiat wajibah, yaitu bagian tertentu dari harta warisan orang tua angkat maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga juga ya. Sepertiga. Sama dengan seperti wasiat tadi ya Bu ya. Nanti yang sisanya kan dicarikan misalnya yang almarhum ibunya punya saudara laki-laki, yaitu nanti dimasukkan ke dalam ahli waris. Itunya maksudnya nggak karena dia nggak punya anak, tapi masih punya saudara kandung. Jadi yang 2/3-nya nanti dicarikan saudara ibu kandungnya itu nanti yang dimasukkan ahli warisnya. Jadi kalau misalkan si anak angkat tadi sudah adopsi secara resmi nih, ada penetapan. penetapannya, itu tetap maksimal sepertiga. Sepertiga. Tetap
sepertiga Iya, ya. nggak boleh lebih dari sepertiga. Iya. Tapi kalau tidak ada penetapan resmi nih, Nggak bisa, Pak. malah nggak bisa Nggak ya, Bu, bisa. ya? Kalau dia kan, kalau misalnya kadang ada anak yang di luar nikah pun nggak bisa masuk ahli waris. Kan ada kan iya, suami iya. istri tapi dia punya anak di luar nikah. Walaupun sebelumnya Atau nikah tapi tidak nikah. tercatat ya. Tidak tercatat. Nah, itu anaknya kan nggak anak. Siri lah ya. Jadi nggak bisa dimasukkan dalam ahli waris. Oke. Iya, gitu. Nah ini makanya sahabat Sonora ya, mendingan nikahnya harus resmi nih ya, supaya nanti Iya, Mas. harta ini apa namanya, Bisa dapat harta. anak-anaknya ini punya. Iya, terlindungi kan, Legalitas legalitas terjamin, ya. iya. Nah Iya. itulah pentingnya gitu Takutnya ya. kalau orang tuanya meninggal kan anak-anaknya nggak resmi nanti. Terlantar dong nanti, iya, Bu, ya. Takutnya anak-anaknya nanti nggak ada harta untuk sekolah untuk apa kan kasihan juga. betul. Iya. Nah inilah pentingnya ya. Legalitas nih sahabat Sonora ya, semuanya harus legal. Iya. Begitu. Nah terus beberapa masyarakat nih Bu, kita kan selama ini kalau misalkan ada anggota keluarga yang meninggal nih, Iya. kita mengurus, kalau kemarin-kemarin sih kita biasa nyebutnya cuman SKW gitu aja, surat keterangan waris Waris. gitu ya. Itu kita datang ke kelurahan nih Bu, Iya. datangnya ke kelurahan, bukan ke BHP nih. Nah itu sebenarnya sama atau beda sih Bu, surat keterangan waris dari kelurahan atau dari BHP ini? Sebenarnya sama ya, surat keterangan hak waris dari kelurahan atau dari Notaris. BHP atau dari notaris. Bisa dipakai ya. Semuanya bisa dipakai. digunakan untuk pengurusan peralihan hak. Jadi tergantung masyarakat aja ingin menghendakinya mengurusnya kemana gitu. Jadi yang memudahkan sajalah gitu. Kalau ke BHP sendiri kan sudah ada kepastian ya, ada syarat-syaratnya pasti, dan untuk tarifnya juga pasti Pasti ya. ada Ada PNBP-nya PNBP. berdasarkan PP nomor 28 tahun 2019 kalau tidak salah itu. Dalam pengurusan SKHW itu tarifnya 200.000 rupiah, seperti itu. Udah Jadi, nggak pakai tawar-menawar ya, Bu, ya? Sudah ada. Jenis dan tarif atas penerimaan PNBP berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2024 tanggal terbaru. 31 Oktober 2024 ini adalah yang terbaru ini, Pak. Kalau pengurusan SKW di tempat kita 200.000. Jadi sudah pasti ya, Iya, pasti. semuanya serba pasti. Iya. Jadi tarifnya pun pasti. Transparan juga. Tetapi kalau status ininya Bu, apa namanya ya? Mungkin status hukumnya atau legalnya sama ya. Sama. Kekuatannya pun sama ya Bu ya. Sama. Karena Bisa, tadi itu yang saya jelaskan di awal, sebelum adanya Permen Agraria nomor 16 tahun 2021 kan dibedakan berdasarkan golongan penduduk, Pak. Oh, Nah, oke. ya kan, yang Ya. pribumi ngurusnya ke kelurahan, yang timur asing Arab India ke BHP, yang Tionghoa ke notaris. Jadi sebenarnya sama. Setelah adanya permen itu dihapuskan semua golongan penduduk, jadi siapapun bisa memilih mau mengurus permohonan SKHW ke kelurahan atau ke BHP atau ke notaris seperti itu. Jadi ini sebenarnya yang diuntungkan adalah masyarakat ya, sahabat Sonora. Iya. Artinya bisa pilihannya bisa Iya, lebih banyak. Iya. Bisa lebih banyak. Nah tapi gini Bu, kalau misalkan nih ada anggota masyarakat, warga masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan hak waris ke BHP, tapi mungkin secara domisili agak jauh nih. Iya. Apakah sekarang kan sudah zaman online nih, apakah bisa juga nih kalau pengurusan SKHW ini? Ya, kalau karena BHP Semarang itu wilayah kerjanya mencakup se-Jawa Tengah dan satu DIY ya. Dua wilayah. Jadinya kan banyak sekali ya yang dari luar domisili Betul. di luar kota. Jadi untuk pengurusan bisa ke menghubungi customer service kita di 085 189 053423 untuk konsultasi terlebih dahulu. Kalau untuk sampai saat ini pengurusan secara online memang belum tersedia karena itu kan kewenangan dari kantor pusat ya Betul. untuk membuat suatu aplikasi untuk adanya pelayanan online. Jadi sementara untuk memudahkan masyarakat kami selalu ada customer service yang siap untuk membantu memberikan konsultasi kepada masyarakat. Bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan melalui misalnya syaratnya apa saja, prosedurnya apa saja, nanti bisa misalnya masyarakat udah tahu nih syaratnya apa aja gitu kan. Nanti masyarakat tinggal ngirim dokumen itu Dikirim ke BHP. lewat pos bisa persyaratannya. Iya, Nanti itu kita nggak terima, apa-apa. kita cek
lagi apakah komplit apa belum. Kalau belum komplit, kita kalau udah ada tahu nama dia punya WA, nanti kita kasih tahu kekurangannya apa, nanti untuk melengkapinya. dilengkapi. Iya, Iya, gitu. iya. Bisa sih mudah gitu, nggak Iya. perlu datang juga nggak apa-apa. Nanti datang pas Mengirimkan. ngambil SKW-nya sudah Iya. jadi itu baru datang. Soalnya waktu pengambilan SKW kan ahli warisnya salah satunya yang untuk Jadi tanda tangan kuasa. pengambilan SKW sama tanda tangan berita Tetap acara harus tanda penghadapan. tangan ya. Iya. Harus Betul. disumpah juga. Enggak, sekarang kan enggak. Oh, Sekarang iya, enggak. iya. Sekarang udah Sekarang enggak udah ya. nggak ada Oh, ya. sumpah. Kalau Cuma tanda tangan BAP. Sebelumnya harus disumpah biar menyatakan bahwa semua Takut kalau, keterangan, semua dokumen yang Benar. Adalah benar. Benar, iya. Sama kayak di persidangan ya. Iya. Iya. Tapi ya memang gitu sih, memang ada perlunya juga ya. Maksudnya Iya. kan kita ingin tahu juga secara fisik nih si ahli waris nih ya, Iya. orang yang mengajukan ini ya supaya Iya. tidak yakin. menimbulkan konflik. di Nah, kemudian maksudnya gitu. hari. Iya. Gitu. Baik. Bu, nah kemudian ada hal lain lagi nih. Kita tadi kan bicara tentang surat keterangan hak waris. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan hak nih dari si pewaris. Tapi kadang-kadang pewaris ini, orang yang meninggal ini almarhum, selain meninggalkan harta, juga mungkin hutang nih, Bu. Iya. Nah, terus bagaimana nih kedudukannya si penerima surat keterangan hak waris ini, Bu? Apakah dia selain mewarisi hartanya, hutang-hutangnya si pewaris gimana nih, Bu? Ya, pada prinsipnya yang namanya ahli waris tidak hanya mewarisi hartanya saja, tapi juga Utang-utangnya masalah pewaris utang harus dibayar, dilunasin juga nanti. Itu warisan juga ya, Bu ya? Iya, warisan juga. utang. Dan kewajiban Iya, kewajiban. ahli waris untuk menyelesaikan utang piutang si pewaris. Iya. Jadi nanti setelah adanya SK pembagian hak ini, sebelum dibagi harus menyelesaikan utang-utang si pewaris terlebih dahulu. Nanti jadi sisanya baru dibagi ke ahli waris. Oh gitu. Iya, prosesnya gitu. Iya. Jadi yang aman meninggal, lah ya. jadi yang meninggal kan nggak meninggalkan hutang, harus dilunasin dulu aja. Betul. Kasihan betul. nanti di sananya, Pak. Itu dia kan, Bu ya. Iya. Iya. Jadi ini si penerima waris, dia memiliki surat keterangan hak waris ini, Iya. selain dia mendapat hak, punya kewajiban juga ya. Ya, pasti. Untuk menyelesaikan utang-utang dari Mengandung pewaris. kewajiban juga ya, Bu ya. Iya. Haknya kan dia dapat nanti peralihan, misalnya peralihannya kan bisa dapat rumah, dapat itu kan kalau udah selesai utang-utangnya dibagi kan ada sisanya kekayaan yang lain kan, ya. kan ke ahli warisnya nanti yang terima juga. Gitu. Jadi nggak bisa ya, Bu ya. Saya terima harta warisannya aja, Ya, nggak tapi bisa, Pak. hutangnya nggak mau dong. Nanti yang Saya- bayar. Iya, nggak bisa ya. seperti itu. Iya, Itu Pak. sudah otomatis harus Otomatis ya. ya. Tapi kalau misalkan Ibu, udah deh saya nggak mau ribet, saya nggak mau ambil nih, hak saya juga nggak saya ambil, hak warisan, bisa nggak? Bisa, itu nanti jatuhnya ke layanan TUSI BHP yang lainnya, yang on behir. Apakah sudah diterangkan di sini belum ya kemarin sama Pak Salim? Oh iya. Pak Salim Nah, kemarin. itu jatuhnya nanti ke on behir. Jadi misalnya suatu warisan itu terbuka, tapi Tidak ada ahli waris. tidak ada ahli waris atau ada ahli waris tapi menolak, Menolak? yaitu nanti jadi harta kekayaan yang tidak terurus. Nanti Oh. Dia BHP yang situ, ngurusnya juga nanti. Yang ngurus BHP lagi juga Iya, ya. masih ada hubungannya dengan ini. Nanti kita simpan harta itu selama 30 tahun. Jika dalam waktu 30 tahun itu tidak ada Tidak yang diambil. mengklaim, ahli warisnya nggak ada yang datang, benar-benar nggak mau, ya nanti Store ke uang kas itu negara. masuk ke Ke kas kas negara. negara. Iya. Tapi kalau ada yang datang mengklaim Ngaku. punya hutang nih, Bu, apakah dibayarkan juga Tapi dengan harta ya itu? bisa, tapi harus dengan prosedur. Ya, kan Iya. misalnya surat Dokumen-dokumen, permohonan, ya Oh. dokumen-dokumennya juga harus dilengkapi, yang berhubungan dengan untuk dia minta kita BHP yang membayarkan kan harus dilengkapi dokumen-dokumen apa benar dia ahli warisnya apa Atau enggak. benar Takutnya utang kalau ada enggak. takutnya kalau bukan dia ahli ngaku-ngaku waris nih, Bu, bukan bukan ahli ahli waris, waris. tapi orang yang mungkin punya utang. punya utang. punya piutang ya, berarti sih Piutang. seperti itu. Bisa. Ya bisa. Bisa ya mengajukan Bisa. ya, atau memohonkan juga ya. Bisa. Oke, ini BHP ini
banyak. Segala ada gitu ya. Yang intinya Semua mengurus diurusin harta gitu ya. peninggalan ya. Ini tuh lain Pak dari yang lain. Kalau imigrasi Iya. kan hanya ngurusi paspor Satu itu aja gitu ya. Kalau kita ada 8 kemarin yang itu yang tugasnya ada 8 yang ngurus kita. Segala ya ini ya. Segala ada gitu. Iya, ada uang pihak ketiga juga ya Mbak. Iya. Kalau mungkin Mbak Vita sekilas. Iya, kalau ya Kalau itu uang nanti pihak ketiga itu? masuknya ke uang pihak ketiga nanti on behir itu. Yang Kalau nggak misalnya diambil nggak apa-apa. kita Nggak diambil. kelola itu penata usahaan uang pihak ketiga, kelola selama 30 tahun. Kalau misalnya tidak ada yang mengklaim ya masuk ke kas negara. Kas negara ya. Iya. Oh, Seperti lama ya Bu 30 tahun ya. Iya, tapi Iya. takutnya nanti kalau ada ahli waris Tiba-tiba tiba-tiba datang Dia kan mau. dia minta itu. Oh, nah, takutnya gitu Pak. Jadinya iya. lama 30 tahun tuh nunggu kalau ada yang datang gitu. Pak. Memberi kesempatan. Iya. Siapa tahu ada Iya, kalau ahli langsung di warisnya. store takutnya tuh tiba-tiba udah di store datang kan kita nanti. Betul, Melanggar hak betul. asasi Iya. manusia. Iya, iya, iya. Iya. Dibutuhkan waktu Soalnya kalau udah 30 disetor tahun. susah ya Bu ya. kan nggak bisa dikembalikan ya udah store negara kan nggak bisa. Iya. Baik, sahabat Sonora, wah ternyata banyak sekali ya aspeknya. Kita bicara tentang waris ini ya. Dan ternyata juga lingkup kerjanya Balai Harta Peninggalan ini banyak sekali. Yang diurusin banyak sekali. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol dengan Ibu Henning dan juga Bu Mita dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Tetaplah di 98,9 Sonora FM Semarang. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama Westendbodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani.
Pukul 10 lebih 49, 11 menit menuju jam 11 siang, sahabat sonora. Nggak terasa ngobrol-ngobrol kita sudah cukup panjang nih tentang surat keterangan hak waris. Saya Victor Yoga masih bersama-sama dengan Anda, ditemani oleh Ibu Nur Hening dan juga Ibu Mita Khairunisa dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Nah, sahabat sonora, ada pertanyaan juga nih dari netizen. Netizen. Ada yang bertanya nih, Bu. Iya. Ini tidak ada namanya ya. Dari Pak Wawan ada di Kendal. Ini menanyakan mengenai apa sih yang dimaksud dengan golongan 1, 2, 3 itu kalau di dalam ahli waris itu, Bu? Oh ya. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih kayaknya ya. Mungkin bisa diulang, Ya, Bu. ini akan saya jelaskan masalah golongan ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengelompokannya ada golongan 1 yang dimaksud dengan golongan 1 anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama. Jadi nanti dia anak-anaknya dan suami istri, misalnya yang meninggal suami berarti istrinya masuk dan anak-anaknya menjadi golongan 1. Kalau golongan 2 itu orang tua dan saudara kandung. Jadi dia nggak, misalnya suami atau istri meninggal, orang tuanya dari dia nggak punya ahli waris, nggak punya anak misalnya, jadi orang tua nanti dimasukkan ke dalam ahli warisnya dan saudara kandungnya yang pewaris itu dimasukkan dalam ahli waris. Itu golongan 2 ya. Golongan 2. Kalau golongan 3 keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu. Itu masuknya ayah dan ibu tuh orang tua ibu berarti kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut dan seterusnya menjadi ahli waris dari golongan 3. Misalnya pewarisnya nggak punya anak, nggak punya pasangan ya, suami atau istri ya. Nggak ada, udah meninggal juga terlebih dahulu. Jadi nanti ahli warisnya dimasukkan adalah kakek, neneknya, bisa dimasukkan ke dalam ahli waris. Itu golongan 3 ya. Terus kalau golongan 4, anak saudara dalam garis lurus ke samping itu bisa paman, bisa bibi, bisa saudara sepupu, nanti yang dimasukkan sebagai ahli waris. Gitu. Itu golongan 4 ya. Kalau nggak punya anak, nggak punya suami udah meninggal, orang tua meninggal, jadi saudara bibinya, kakek itu bisa dimasukkan, saudara sepupu, bibi, paman bisa dimasukkan. Gitu Pak Wawan ya. Jadi sebagai ahli warisnya. Sebagai ahli waris ya. Iya, itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan ahli waris. Iya. Berdasarkan golongan 1, 2, 3 dan 4 tadi. Kalau penggolongan ini memang yang di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aja ya, Bu ya. Iya. Kalau dalam Islam. Hukum Islam tidak ada ya penggolongan ini nggak ya. ada. Oke. Ada. Demikian Pak Wawan, semoga terjawab ya. Jadi penggolongan itu pun tadi mengandung konsekuensi yang diprioritaskan ya, Bu ya. Iya. Prioritas ya untuk diprioritaskan mendapatkan ahli warisnya sebagai ahli waris itu ya? dimasukkan dalam ahli waris. Jadi berdasarkan urutan golongan tadi penomorannya itu adalah prioritasnya. Kalau masih ada berarti yang golongan 1 masih ada berarti golongan 1 lah yang ahli waris gitu ya. Golongan 1 nggak ada, ya golongan 2. Oke. Iya, itu maksudnya. Demikian seterusnya Pak Wawan ya, semoga cukup terjawab. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana jika ada sengketa di mana salah satu ahli waris tidak dimasukkan di dalam SKHW? Tadi sudah juga ya. Nah, ini pertanyaannya mungkin lebih spesifik, langkah apa yang akan dilakukan atau bisa dilakukan oleh BHP? Kira-kira gimana, Bu? Yang tentunya pasti kita memediasi dulu ya. Kita meminta klarifikasi para pihak apakah benar ini yang ada ahli waris yang tidak dimasukkan ke dalam SKHW. Kalau misalnya ternyata memang benar ada yang tidak dimasukkan ke dalam SKHW, itu nanti SKHW-nya dapat dibatalkan dan dapat mengajukan permohonan SKHW kembali ke BHP. Ya, seperti karena itu. Di SKW-nya kan di bawahnya tercatat apabila di kemudian hari surat keterangan hak waris ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Udah disclaimer-nya nih, saudara-saudara ya. Bentuk dari SKW-nya. Ini ada contohnya nih ya. Terima kasih itu nanti Bu. yang Ini bikin seperti SKW ini. contohnya yang udah jadi kayak gitu. Ini saya tutup aja nih ya supaya tidak terlihat namanya gitu kan. Tapi kira-kira kan seperti ini. Iya, yang udah jadi. Itu nanti kan ada ahli warisnya tertera di situ. Terus ya, ini di halaman terakhir nih sahabat-saudara ada disclaimer-nya nih.
catatan bahwa apabila di kemudian hari surat keterangan hak waris ini terdapat kesalahan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ya, kalau Kayak minta gitu ya. ada permintaan dari ahli waris yang tidak dimasukkan, nanti kita bisa adakan pembetulan mengenai SKB itu. Iya. Tapi kadang-kadang udah terlanjur ini dulu ya, udah terlanjur berperkara dulu. Iya, Pak. biasanya seperti Ya. Jadi sudah sampai di ranah pengadilan gitu Iya, ya. biasanya gitu. Kita nanti kalau udah ada sengketa, biasanya kita nanti sebagai saksi itu ya, ya sebagai saksi diundang ahli juga sih. saksi. Apa biasanya turut tergugat. tergugat kita. Misalnya kita Iya, kan iya. wiki, tapi kan kalau gitu kan juga dari permohonannya kita dari Melihat datang dokumennya kan bukan salah kita. persyaratannya. Betul, Iya, betul, kita betul. Ya hanya kita berdasarkan dokumen memproses kan. berdasarkan dokumen yang Berarti diberikan oleh saudaranya ya nggak memasukkan saudaranya Ya. itu, berarti kesalahan itu dari Ya. pihak ahli waris pemohonnya itu yang Pengakuannya begitu sih Iya, gitu kan ya. iya. Kita susah juga ya kan harus Iya. menelisik satu persatu. Iya. Ini bener gak sih saudaranya cuma Iya. berdua doang atau bertiga Iya. aja? Ya, Padahal makanya ternyata itu. 5 gitu ya. Iya. Ya. Jadi demikian Pak Wawan, surat keterangan hak waris ini masih bisa dikoreksi di kemudian hari bila mana terjadi kekeliruan atau kesalahan. Dan tentu saja ya sebaiknya hal seperti ini dihindarin ya. Kalau memang dalam satu keluarga itu masih ada anggota keluarga lain, ya jangan dihilangkan gitu ya. Gitu ya, untuk menghindari. Mungkin ada hal lain Bu Mita atau Bu Hening mengenai SKHW ini yang bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora. udah. sekiranya Kayaknya udah cukup itu ya jelas cukup kami jelas terangkan. kayaknya kita Ya, udah nerangin. Intinya masyarakat kalau misalnya mau Mengajukan. mengajukan permohonan SKW ke Balai Harta Peninggalan Semarang, boleh langsung menghubungi customer service kami di 085 189 05 3423 atau bisa melalui media Datang ke sosial kantor. kami. Datang ke kantor langsung. bisa. Alamatnya di mana, Bu? Jalan Hanoman nomor 25 Krapyak Semarang, Mbak. Nah, gitu ya. Ada Instagramnya juga di Nah. BHP Semarang _Kemenkum. Jadi hurufnya kecil semua. Nanti bisa konsultasi di situ. Kiranya Bisa misalnya DM ya. Bisa DM atau bisa WA gitu. Nanti kita balas. Nah, begitu. Dan beberapa layanan juga mungkin bisa dikonsultasikan dulu jarak jauh kalau memang Iya. terkendala jarak Iya, gitu ya, Bu iya. ya. Atau bisa kalau memang memungkinkan datang langsung juga bisa. Nah, selain pengurusan SKHW masih ada layanan-layanan apa lagi sih Bu yang bisa dilayani di Balai Harta Peninggalan Semarang ini? Jadi layanan-layanan yang ada di Balai Harta Peninggalan itu berdasarkan pasal 3 Permenkumham nomor 7 tahun 2021 itu ada 8 layanan di Balai Harta Peninggalan. Yang pertama itu pengurusan perwalian, kedua pengurusan pengampuan, yang ketiga pengurusan harta kekayaan milik orang yang tidak hadir atau afwezik, yang keempat pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus atau on behir, yang kelima pendaftaran wasiat, yang keenam pembuatan surat keterangan hak waris, yang ketujuh kurator dalam kepailitan, dan yang 8 itu penata usahaan uang pihak ketiga. Seperti itu. Jadi bikin wasiat juga bisa datang ke BHP ya, Bu ya? Bisa. Iya, bisa. Kalau wasiat Kita pendaftaran. Oh, pendaftarannya aja ya. Iya, hanya mendaftarkan saja. Oh, Kalau oke. buatnya wasiat di notaris. Notaris. Oh ya. Kalau pewarisnya masih hidup kan membuat wasiat di notaris. Tapi kalau pewarisnya udah meninggal nanti baru didaftarkan di kantor Balai Harta Peninggalan. Agar wasiat itu Wasiatnya bisa dari notaris itu dilaksanakan. nanti didaftarkan. Oh. Kalau nggak didaftarkan kan nggak bisa itu, nggak sah gitu loh. Iya, iya, Nggak iya. nggak ada Nggak bisa proses dieksekusi ya. Iya. Nah, jadi seperti itu sahabat saudara. Ternyata banyak sekali ya. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan pewarisan dan lain sebagainya. Ini ternyata banyak sekali aspeknya dan mostly sebagian besar diantaranya itu bisa dilayani di Balai Harta Peninggalan Semarang. Silakan kalau nanti mau bertanya-tanya melalui tadi beberapa hotline yang sudah disampaikan Bu Mita. Barangkali dari Bu Hening ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Ya kalau ada yang ingin pengurusan selain SKW, perwalian, pengampuan, nanti akan kita bantu datang ke kantor bisa
seperti yang diterangkan Mbak Mita tadi, melalui telepon CS bisa, HP-nya bisa. Instagram Nanti bisa. kita akan tetap kita layani sampai itu bisa didapatkan SKW, bisa didapatkan untuk diurus di BPN atau di mana, atau Untuk di mengurus misalnya di ke bank. Perbankan, bisa. ya. Bisa. Ya, siap, Iya. begitu. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Hening dan juga Bu Mita atas kehadirannya dan juga informasinya ini yang sangat berharga sekali untuk sahabat Sonora. Semoga semakin tercerahkan, jadi tidak perlu khawatir untuk mendapatkan layanan dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Bisa langsung menghubungi supaya semuanya jelas, semuanya clear, sehingga tadi seperti yang disampaikan Pak Wawan tidak terjadi ya, tidak ada sengketa dan lain sebagainya. Seperti itu kalau berkaitan dengan hak waris. Sekali lagi terima kasih Bu Hening, Bu Mita Iya, atas sama-sama. kehadirannya. Sahabat Sonora, demikian bincang-bincang kita dengan Balai Harta Peninggalan Semarang dengan tema pada hari ini adalah pengurusan surat keterangan hak waris. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya Victor Yoga pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Pada zaman kolonial Belanda, Semarang merupakan pusat bisnis dan perdagangan yang ramai didatangi oleh berbagai negara. Karena banyaknya bangsa yang berdagang dan menghasilkan harta kekayaan, pada tanggal 1 Oktober 1624, dibentuklah lembaga yang diberi nama WSN Bodelkamer atau Balai Harta Peninggalan, guna mengurus harta untuk kepentingan ahli warisnya. BHP Semarang merupakan unit pelaksana teknis di Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, pengampuan, dan kepailitan. BHP Semarang merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. BHP Semarang merupakan lembaga yang mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, selalu melakukan penyelenggaraan dan penataan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati. BHP Semarang salah satu lembaga yang mendukung upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bekerja dengan profesional, berakhlak, adil dan berharmoni merupakan dasar dari pelayanan kami. BHP Semarang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Wilayah kerjanya meliputi 2 wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Yogyakarta. BHP Semarang berangkat dari hati, ikhlas melayani. Sembilan 98,9 Radio Sonora FM Semarang merupakan radio yang tergabung dalam jaringan radio swasta terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network.
menjadi visi besar kami untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami hadir untuk menyajikan informasi, musik, dan hiburan yang menarik, akurat, serta terpercaya bagi para pendengar, secara khusus di kawasan Semarang Raya yang meliputi daerah Semarang, Ungaran, Salatiga, Bawen, Ambarawa, Kendal, Demak, dan daerah sekitarnya. Dengan lebih dari 36.000 pendengar setia selama 2024, kami hadir bagi generasi dewasa muda di Semarang Raya. Dengan berbagai jenis layanan one-stop service yang tersedia, mulai dari on-air, social media, activation, serta training and education. Layanan on-air kami hadir melalui 2 saluran, gelombang FM dengan frekuensi 98,9 MHz, serta layanan streaming yang lebih mudah dijangkau yang dapat diakses melalui website sonora.id, portal digital kami yang terintegrasi dalam jangkauan nasional. Saat ini, sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Maka secara aktif, Sonora FM Semarang hadir membangun kedekatan dengan para audiens melalui seluruh platform yang ada. Activation juga adalah cara kami menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pendengar. Kami berkomitmen untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermutu serta memiliki dampak dan manfaat yang berharga. Bersama dengan Sonora FM Semarang, jaringan dan jangkauan yang tidak terbatas kini ada di dalam genggaman tangan. Berkat koneksi jaringan kami, Kompas TV dan Kompas.com. Sonora FM Semarang selalu berkomitmen untuk menjadi acuan yang memenuhi standar kualitas tinggi, guna menggapai misi kami, yakni menjadi radio yang paling diminati di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Raya. Mari berkolaborasi bersama kami untuk mendapatkan pengalaman yang menginspirasi dan tak terlupakan hanya di 98,9 Sonora FM Semarang. News, Traffic, and Music.